Bapak-bapak yang dirahmati Allah, semoga pertemuan kita ini membuahkan pertolongan Allah. Mari kita berdoa. Allahumma infa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni wa zidni ilma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kajian kita bab ilmu ini menjadi luar biasa ketika Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam tentang pertemuan beliau, sehingga Allah mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka temuilah seorang hamba dari hambaku yang dia aku berikan kepadanya rahmah dari sisiku, dan aku ajarkan kepadanya miladuna ilmu dari sisiku. Sehingga ini orang salaf mengatakan ilmu laduni itu menjadi sangat populer. Ya maklum karena kami dulu nyantri di pondok salafiyah, bukan pondok salafiyah itu tradisional banget. Yang disebut tradisional itu masa lalu. Nah, ajaran para nabi juga itu sebenarnya tradisional karena datangnya dari masa lalu. Nah, ternyata Allah ini sungguh sangat bijak. Dia punya nama Al-Hakim, sehingga ketika menjelaskan tentang ilmu itu dia harus merujuk kepada orang yang sangat hebat pada masanya. Yang seluruh Pak Budari dan Pak Kolik pernah SMA SMP itu ada sandiwara radio yang sangat terkenal. Ketika dua jawara bertemu itu apa yang terjadi? Nah, ini juga dua jawara yang bertemu. Ya, waktu itu sepertinya Brahma Kumbara sama yang langit di atas langit itu sama Gopala, Biksu Gopala. Kita membangkitkan memori. Di Indonesia itu ada kisah yang diceritakan begitu cerita yang sifatnya fiktif aja. Itu artinya ketika dua orang berilmu itu bertemu apa yang terjadi. Nah, ini dia ketika dua orang berilmu dan ilmunya dari sisi Allah, ketika dua-duanya bertemu itu apa yang terjadi. Sehingga diskusinya itu kadang di luar nalar kita. Atau kalau teman-teman sholat ke kiai khos, misalnya di Tuban, para kiai ketemu itu sebaiknya Anda minggir, karena ini dibicarakan itu di luar, kadang di luar jangkauan kita. Nah, ini direkomendasikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nih, ada kisah yang luar biasa, dan apa yang didiskusikan juga orang tersebut. Antara Nabi Musa dan Nabi Khidir itu terjadi ketegangan. Yang satu ketegangan syariat, yang satu ketegangan hakikat. Padahal dua-duanya diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Musa diajar wa kalamallahu Musa taklima. Nabi Musa
Ini ada satu hadis dalam kitab Bukhari, Sahih Bukhari. Itu beliau menjelaskan seperti ini. Hadatsana Nabi Ka'ab an Nabi sallallahu alaihi wasallam qama Musa nabiyyu khatiban fi Bani Israil. Jadi pada saat itu Nabi Musa berpidato kepada Bani Israil. Nah ini saya pernah ditanya Pak Adeng, ini kejadiannya kapan? Kejadiannya setelah menyeberangi Laut Merah. Karena ketika sebelum menyeberang Laut Merah itu Nabi Musa sangat sibuk mengurus negosiasinya dengan Fir'aun untuk bisa keluar dari tanah Mesir. Dan kemudian yang cukup menarik, yaitu ketika Nabi Musa berhasil mengeluarkan kaumnya dari Mesir tapi belum menyeberang Laut Merah itu, dia cukup kesulitan sehingga berdiskusi dengan orang tua ini, kenapa sulit begini? Oh ya, saya dulu pernah mendapat perjanjian dari Yusuf alaihissalam bahwa kalau meninggalkan Mesir maka mayat itu harus dibawa. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu memindahkan Bani Israil plus mayatnya Nabi Musa alaihissalam. Sehingga nanti kalau Bapak cari kuburan Nabi Musa alaihissalam itu tidak ada di Mesir sekarang. Bapak cari di Google dan bagaimana nanti dia akan ketemu di daerah Kanaan. Itu perjanjian yang dibuat oleh Musa, jangan sekali-sekali meninggalkan Mesir tanpa aku. Nah, maka ketika Nabi Musa sudah berhasil menyeberangi Laut Merah, kemudian terjadi berbagai macam kejadian sehingga beliau dan kaumnya harus menunggu 40 tahun untuk tiba di Kanaan. Bayangkan satu rombongan yang pengikutnya lebih dari 1 juta orang, kemudian terdapat di padang pasir, tidak punya rumah, dia harus membara 40 tahun dikarenakan penentangannya Bani Israil. Waktu itu diminta mengurangi 1 tahun, kemudian dia nolak. Kamu sama saudaramu saja harus perang dulu, nanti kalau menang aku baru ikut. Nah, ketika terjadi penolakan seperti itu, maka Allah menghukum Bani Israil itu berputar-putar di padang itu kira-kira 40 tahun. Nah, saat seperti itulah Nabi Musa punya waktu istirahat. Dia punya waktu istirahat setelah kejadian-kejadian luar biasa. Dia harus saling membunuh kaumnya lebih dari ribuan orang gara-gara peristiwa saat ini. Nah, ini nanti yang juga sulit diingat oleh Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu dengan Nabi Khidir. Kalau disebut Nabi Khidir alaihissalam itu terjadi hal yang luar biasa sehingga Nabi Musa berdiskusi berjidal dengan Nabi Khidir. Oke, saya teruskan. Kemudian ketika beliau berkhutbah, dia berpidato begitulah. Qala Musa nabiyyu khatiban bi Bani Israil fasu'ila ayyunasi a'lam. Kemudian ditanya oleh seseorang, ada enggak orang yang lebih pintar dari kamu? Atau ada enggak orang yang paling pintar di sini? Faqala ana a'lam. Kemudian Nabi Musa menjawab, aku yang paling pintar. Fa'ataballahu alaihi idlam yuradul ilma ilaih. Kemudian Allah bercelanya, kenapa kamu nggak mengatakan yang paling tahu itu Allah? Ya, jadi kadang kita itu di hadapan keluarga kita karena kita sering menyelesaikan masalah sendiri sama anak-anak kita, juga kadang gitu. Nggak ada yang paling top di rumah ini kecuali saya. Ya karena istri, anak-anak itu sudah
lagi anak abdan min ibadi biman senaril bahrain wa lam minka qala ya wa kaifa bihi faqila lahu ahmil hutan. Kemudian temui seorang hambaku di antara dua pertemuan sungai. Perintahnya seperti itu. Kemudian bagaimana cara saya menemukan bahwa ikan kering? Ahmil hutan. Jadi bawa ikan kering. Bil hikmah, santri-santri Jawa itu belum ilmunya belum sempurna. Walaupun sudah ngaji secara syariat, kalau belum melakukan perjalanan. Nah, ini misalnya orang Pati, orang Kudus, Blora, dan sebagainya itu, pokoknya dia masih meyakini bahwa khadir itu masih hidup. Dan ini menjadi diskusi yang paling asik di antara para santri. Kami ini, kalau santri itu diskusi nggak ada yang paling asik ketika tidak menceritakan tentang keberadaan tidak ada. Dan kami berdebat, Khidir itu hidup, masih hidup enggak? Oh masih gitu. Bagaimana cara menemukannya? Di sungai. Jadi kami itu santri-santri itu berutopia gitu ya. Jadi barangkali kita bisa bertemu Nabi Khidir. Paling cocok di mana ketemu Nabi Khidir? Di tempuran sungai. Dan ini para santri yang luar biasa. Kemudian para santri yang tolakul ilm, yang mencari ilmu itu, kemanapun dia berjalan, malaikat melebarkan sayapnya untuk diinjak. Nah ini satu hal yang luar biasa. Termasuk Nabi Musa alaihissalam itu ketika menemui Nabi Khidir itu tidak merasa lelah sama sekali dalam perjalanan. Berapa jauhnya kita tidak tahu, karena para nabi itu melakukan perjalanan seperti itu. Baik, nanti akan saya lanjutkan. Kemudian dia berada di antara dua pertemuan air. Wa alam minka wala yara. Dia lebih tahu daripada kamu Musa. Terus wa kaifa bihi faqila lahu ahmil hutan. Bagaimana cara saya menemuinya? Bawa ikan kering. Diniktal di dalam, kalau bahasa Jawanya pepis atau di dalam tempat penyimpan. Faidah pak tahu bahwa sama. Kalau dia keluar maka kamu sudah menemui. Pantolako dipatahu. Kemudian Nabi Musa itu keluar bersama pemuda. Pemuda ini dalam hadis ini disebutkan Yusha ibn Nun, dia adalah Yusha bin Nun. Wahamalahu tati kalin hatta kana inda sokhrati wa wadoa ruhusahuma wa nama. Jadi beliau berjalan terus, kemudian dia belum lelah. Nabi Musa bersama Yusha bin Nun itu belum lelah. Kemudian dia berusaha meletakkan wadoa ruhusahuma, dia naruh kepalanya untuk istirahat wa nama, dan ditidurkan oleh Allah. Fansallal huta minal tali. Kemudian pada saat kelelahan itu ikan keringnya melompat, tapi beliau berdua itu sebetulnya menyaksikan. Tadinya dijanji oleh Allah, di mana kamu ketemu orang kamu itu ketika hutan itu akhata bilbah, kemudian dia mengambil jalannya ke air. Pada saat sampai di sana, beliau meletakkan kepalanya, kemudian beristirahat itu, dia melihat ikannya itu melompat ke laut. Tapi beliau tidak sadar terhadap pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fattakhadha sabilahu fil bahri saraban wa kana li Musa fanadahu ajaban. Kemudian Musa itu melihat dengan sangat ajaib. Fantolaka bagiatan lailan hima wa yawman. Kemudian dengan sisa-sisa malamnya itu
Musa itu tidak pernah lelah. Tapi ketika dia sudah berada di satu tempat yang mana ikannya itu melompat, maka beliau sudah mulai merasa lelah dan bicara kepada muridnya, aku kelelahan, aku ingin makan. Ayo keluarkan bekal ikan-ikan kering kita tadi. Nah itu. Nah setelah itu apa yang terjadi? Walau najid Musa minan nasabah hatta jawasa lakanalati umirobihi pakolalah, ini disebutkan dia tidak pernah kelelahan. Kemudian pakolalahu patahu awaita in awaina ila safrati fa ini nasibul hutan. Ingat tidak kamu ketika kita beristirahat di batu karang itu, aku terlupa dengan nasibul hutan. Jadi aku terlupa nasibu tentang apa? Hutan. Qala Musa dari kama kunna nabghi. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata, nah itu kita sebenarnya sudah sampai. Fartadda ala asari ma qasaso. Kemudian mari kita roda kembali kepada bekas-bekas perjalanan yang dikisahkan itu tadi. Falamma ataiha ila safrati ila rajulun musajja bisawbi. Kemudian ketika beliau kembali ke situ, bertemulah dengan laki-laki yang tertutup pakaiannya. Jadi ini disebut, mungkin laki-laki ini berjubah besar, sehingga jubahnya melebihi pakaiannya. Jadi kalau bapak-bapak menemukan para master kungfu Cina itu kenapa jubahnya gede-gede, memang dari dulu orang pintar itu jubahnya gede-gede. Dimana-mana pun orang alim itu jubahnya gede-gede. Ya kenapa saya nggak pakai jubah, karena belum alim. Agak miris saya pakai jubahnya orang. Nggak bisa mengatakan itu orang itu tertutup oleh jubahnya sampai memang berkerudung dan sebagainya itu karena tertutup oleh pakaiannya. Jadi itu banyak teman-teman kalau sholat memakai jubah kemudian memakai sorban ada kerudung kan di sini itu Anda terhijab dengan suasana luar. Ini kami diajarin Pak Kiai waktu itu. Saya lihat Pak Kiai kalau sholat pakai jubah kemudian ininya ditutupkan di kepala. Jadi ini terhijab, benar-benar terhijab dari melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu. Jadi lebih khusyuk di dalam bermunajat kepada Tuhan. Ini cerita ini penuh hikmah, teman-teman. Nanti satu persatu akan saya urutkan satu persatu. Kemudian, Makola Khodi, kemudian Khodi berkata, wa anni bi'artikas salam. Karena Musa memberikan salam, apakah kau terbiasa mengucapkan salam di negerimu? Kemudian Kola ada Musa, aku Musa Wahidin. Kola Musa Bani Israel. Ya, saya Musa Bani Israel. Kola na'at. Kola halal attabi'uka ala antu alimani mimma ulita rusda. Terjadi berkaitan, maukah engkau mengajarkan aku wahai guru gitu. Ya, paling kamu nggak bisa sabar gitu. Pertanyaannya seperti ini. Rahasia pertemuan dua sungai ini sedikit keluar. Saya punya pengalaman waktu nyantri ya. Kalau saya nyantri di rumah itu kalau sore saya berangkat itu biasanya saya naik angkot. Misalnya jam 4 itu masih angkot. Tapi kalau kami sedang bekerja, kemudian pulang malam, kalau menyantri angkot itu sudah nggak ada. Lantas kami berjalan menuju pesantren itu setengah 9. Saya berjalan 2 jam baru sampai pesantren dan melewati Pagram Tua dan harus nyebrang sungai. Sungainya namanya Sungai Tugu Soeharto di daerah Semarang. Nah di situ pas saya berangkat hujan, berarti banjir. Berarti banjir. Saya harus menyeberang sungai itu dan di situ ada pertemuan dua sungai. Saya bilang Bismillahirrahmanirrahim. Banjir benar Pak. Karena banjir benar, saya berhenti di dua pertempuran sungai itu. Kemudian kami berada di tengah pertempuran itu, airnya makin tinggi Pak. Ya karena sudah ada jebak di tengah, ya Bismillah saja. Saya mau pesantren di Gusti Allah, saya bilang gitu. Saya mau ngaji. Air itu tidak menyentuh di mana saya berada di antara dua pertemuan sungai itu. Sehingga airnya itu saja yang ini ke sana, ini ke sana. Saya bilang ini apa ini sebenarnya? Banjir Pak di Sungai Soeharto itu.
disertai para malaikat. Jadi teman-teman, niat sholat subuh, niat sholat ilmi, ya paling tidak di bawah sendal Anda itu saya malaikat banyak. Maka Nabi menganjurkan asing berdoa, perbaiki wudhu kamu, kemudian berangkat ke masjid itu dengan membaca la ilaha illallah. Kalau mau ditulis la ilaha illallah dan la syarika. Karena setiap langkah yang ditapakkan itu dicatat satu kebaikan dan satu langkah berikutnya itu satu keburukan. Nah, itu hikmah daripada seseorang yang ikhlas menuntut ilmu. Paham nggak paham, gurunya siapa nggak penting. Walaupun Anda ngaji nggak paham, nggak cocok. Namanya tolabul ilmu itu fardhun ala kulli muslim. Fardu. Paham nggak paham, gurunya cocok nggak cocok, rumah menilai. Gitu. Dengerin aja gitu. Rumah dengerin saja. Kalau mau bertanya, tapi nggak kebangetan. Kalau bertanya kebangetan, kayak umatnya Nabi Musa. Kasratu soalnya, soalnya Quran banyak, itu jadi malah nggak masuk. Nanti kalau nggak paham dengan guru ini, temui guru yang lain. Nanti guru yang lain itu akan memahamkan. Dan yang akan memahamkan bukan guru itu ternyata Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memahamkan. Mau apa kata-katanya juga sama kok yang saya sampaikan dengan yang disampaikan oleh guru yang lain. Walaupun hari ini disampaikan oleh Pak Budori dengan teks yang sama, atau dengan Pak Chandra, atau dengan Pak Khalid, atau Pak Ayu mau sampaikan sama seperti ini, dibaca aja ini. Nanti Allah akan memproses pengetahuan itu di dalam diri kita. Baik Allah lakukan khairan. Kalau Allah itu menghendaki kebaikan kepada hambanya, dipakitkan dalam agama. Apa artinya? Kata-kata yang disampaikan sama, terus Anda itu bisa mencegah diri dari perbuatan munkar, terus terobsesi untuk melakukan kebaikan, terus berusaha mengenal segala-galanya tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Utamanya apa? Dengan perjalanan. Jangan nongkrong di rumah. Artinya keluar rumah, lakukan perjalanan untuk menuntut ilmu atau bersama dengan teman-teman, karena alam ini akan mengajarkan sesuatu kepada kita. Alam saja akan mengajarkan. Awan zalku di kitabi, awan zalku di kitabi, alam ta'ahadan min khalqi. Jadi ilmu yang Allah sampaikan itu bisa disampaikan dalam kitabnya, atau salah satu hambanya. Hamba Allah itu bisa berwujud manusia, bisa berwujud batu, bisa berwujud pohon-pohonan, bisa berwujud alam. Atau istaksarta di ilmu ghaibi, atau yang engkau masih sembunyikan dalam kasar kegaiban. Nah, itu bisa diberikan kepada hambanya yang dikehendaki, kadang tanpa guru, dengan perjalanan gitu. Dengan perjalanan diberikan keberanian, dengan perjalanan diberikan kemampuan untuk memutuskan segala sesuatu. Nah, ini Nabi Musa alaihissalam ini ilmunya luar biasa, karena kalau Allah Musa taklima, Allah berkalam kepada Musa. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam diberikan ilmu dari lanjunan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diskusinya apa yang menarik di sini? Baina kana pasti amaya sabara ya Musa, ini ala ilmillah alamanihi la ta'lamu anta. Aku ini Musa, aku ini diberi ilmu dari Allah yang Allah mengajarkan kepadaku yang tidak diajarkan kepadamu. Jadi di awal itu Nabi Khidir alaihissalam itu sudah ngasih ragu-ragu kepada Musa alaihissalam bahwa aku diberi ilmu dari sisi Allah yang tidak diajarkan kepadamu. Nah, kemudian Nabi bagaimana? Nabi Khidir alaihissalam kemudian mengapresiasi anta ala ilmi alamakahu la a'lamuhu, dan engkau diajarkan oleh Allah pengetahuan yang aku tidak mengetahuinya. Qala satajiduni
membantah kepadamu sedikit dan aku akan bersabar. Ya. Kemudian yang siani ala sahi bahkan kemudian Nabi Musa ini sama Khadir alaihissalam itu menyusuri bahar dulu. Jadi dia berjalan menyusuri tepian sungai atau tepian laut. Maka ini juga yang kami lakukan para santri itu dengan minta izin guru, saya akan menyusuri sungai kayak gitu. Karepmu gitu kan. Karep itu artinya semoga Allah memberkahi. Karepmu bahasanya. Karepmu. Ya benar, kamu menyusuri sungai akhirnya. Kepleset-pleset jatuh dan sebagainya. Ya sudah kami berharap ya itu karena santri kampung ya, muka-muka ketemu Nabi Khadir dan tidak pernah bertemu. Itu saya membuktikan bahwa mungkin Nabi Khadir itu memang tidak ditakdirkan menjadi gurunya model saya ini. Jadi tidak ada kisah dalam hadis kecuali Nabi Khadir alaihissalam itu juga gurunya Musa alaihissalam saja. Nah itu bisa jadi Nabi Khadir itu dihormati Allah karena dapat murid modelnya Musa alaihissalam. Setelah itu dia tidak menerima murid lagi. Atau sebelumnya dia tidak pernah menerima murid, sehingga Nabi Muhammad SAW itu pernah mengisahkan waktu Mi'raj, aku menemui seorang hamba yang pengikutnya banyak banget, dan aku juga mengikuti seorang hamba yang diikuti oleh satu orang. Aku mengikuti seorang hamba yang hanya diikuti satu orang. Aku bertemu dengan seorang hamba yang tidak diikuti siapa-siapa. Jadi kalau Anda pintar, nggak punya murid, jangan kecil hati. Karena Nabi Muhammad mengatakan ada juga orang pintar, top, tapi nggak ada satu orang pun yang berguru padanya. Walaupun top Pak, wis pokoknya tanya apa saja tahu. Jadi ini bukan ukuran kalau muridnya banyak atau sedikit, karena itu Allah yang mengukurnya. Ini memang dikenali di sini. Setelah itu kemudian Nabi Musa sama Nabi Khadir berjalan menyusuri sungai. Kemudian beliau melihat perahu. Kemudian Nabi Musa melihat perahu, kemudian beliau minta izin menaikinya. Di Goiri Naulin, bahkan ketika beliau naik perahu itu tidak ditarik biaya. Ini nasnya begini. Pamarot Kihima Safinatun, kemudian melalui dari tepinya itu orang itu Safinatun. Bakalan mungkin ayat dulu rumah, boleh nggak aku ikut gitu kan? Gimana kami ikut? Farufi al-Qadir, ternyata orang-orang tersebut di daerah itu tahu bahwa itu adalah Qadir, jadi terkenal. Cuma dia bukan muridnya, mereka itu bukan muridnya. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam perahu itu tanpa dipungut biaya. Baca'a usfurun fawqa'a ala harbi, kemudian datang burung atau usfur, kemudian dia berada di atas perahu tersebut. Kemudian panak korotan anak korotaina di bahar. Kemudian dia mencelupkan paruhnya ke dalam bahar tersebut, ke dalam sungai atau ke dalam laut. Fakolal Qadir ya Musa mata kosol ilmi wa muka min ilmi lagi ila karena protein hadal usul. Lihat Musa, tidak mengurangi ilmuku itu terhadap ilmu Allah, kecuali hanya seperti burung yang memasukkan paruhnya ke dalam laut dan dikibaskan. Jadi kita ini terkenal di seluruh dunia ilmunya kayak gini. Yang dulu kamu katakan kamu ilmunya paling top itu nggak melebihi paruh burung yang masuk ke dalam sungai kemudian dikibaskan. Nah kira-kira ilmu kita atau harta dunia kita itu tes gitu katanya. Jadi ini hikmah yang disampaikan kepada Musa alaihissalam. Mereka berpikir pertama kali pelajarannya adalah ketika burung lewat, masuklah paruhnya ke dalam air, kemudian dikibaskan. Lantas Nabi Khidir mengatakan, tidak mengurangi ilmuku dan ilmuku terhadap Allah,
itu beliau dikasih wahyu, ilmu kelas tertinggi loh. 2 orang ini dikasih wahyu, ilmu kadarnya paling tinggi. Nah sementara kita ini ilmu kita paling tinggi itu ilham atau mimpi. Selainnya kan berguru ini. Berdua pada masa yang sama dikasih ilmu dua-duanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu masih berselisih paham. Apalagi kita jauh dari Nabi Muhammad SAW, beda guru, beda cara mengajarkannya, beda turuknya, beda masanya, sehingga apa-apa yang ada di dalam diri kita berbeda dengan orang lain, maka ada satu hal yang tingkat kewajarannya harus kita maklumi. Baik, kita teruskan. Ini mulai menjadi ketegangan. Faqala al-Fadir ya Musa, mana koso ilmi wa ilmuka min ilmillah bila kana ritin bila kana roti hadal usul fil bahri pamadal fadiru ilal lam. Jadi kekuatannya Khidir alaihi salam itu luar biasa. Tiba-tiba di atas perahu itu Bapak tahu perahu pinisi atau perahu apa yang dibuat dari kayu, kemudian bilah-bilahnya itu dicengkal dengan kayu dan dilem luar biasa. Itu Khidir alaihissalam itu cuma ngambil satu bilahnya itu sambil duduk ini loh Pak. Jadi tidak dilubangi ini, tidak dengan alat. Dia mengambil lauknya, papannya itu dipegang begini. Lantas terjadi air yang masuk. Itu kira-kira kekuatannya Khidir alaihissalam seperti apa? Masya Allah, sempat perahu yang begitu kuatnya, misalnya tebalnya ini cuma diangkat semua. Keren. Iya, kita bisa katakan dalam bahasa kita sakti, karena itu ilmunya miladunai. Ilmunya miladunai. Lauknya itu diambil minat al-wati, sabinamu panaza'ahu. Kemudian dia terperosok. Faqala Musa, qaumun hamaluna bighairi naulin, satu kaum yang mengasih tumpangan kepada kita tanpa dipungut biaya, amatta ila safinatihim fa kharaqtaha lituqriqa ahliha. Engkau ambilnya dan kau lubangi dan kau ambil lauknya itu, kemudian tenggelam, kemudian penumpangnya masuk ke dalam lautan. Aku innaka lam tastabi'a ma'a sabra. Wala la tu'akhidni bima nasibu wa kanatil auna. Begitu ya terusnya. Kan sudah aku bilang, ente enggak bisa sabar. Kan sudah aku bilang, bahasa kitanya kamu diam aja. Menemui, bisa menemui, saksikan saja. Saksikan saja apa yang aku lakukan. Yaudah, maaf dulu gitu kan, maaf dulu. Saya mau diam di selanjutnya. Benar, saya mau diam. Ya, ingat ya, kamu harus diam. Saya mau diam. Pokoknya begitu. Pokoknya mau baik, bahasanya cicing lah ya. Kemudian kalau masa kaum hamil kayak tidak. Kemudian seperti dalam ayat itu, jangan kau celah diriku karena aku kurang sabar gitu. Kemudian fantolako, kemudian dia berangkat lagi. Da'ulamun yang aku ma'al gilmani, dia bertemu dengan, dia udah tidak naik perahu lagi nih, dia berjalan. Ternyata di lapangan ada seorang laki-laki bermain sama teman-temannya. Dari dulu laki-laki itu memang suka main. Fa'akhadal khatiru biroksihi min a'lan. Jadi tiba-tiba Nabi Khidir itu memegang kepalanya itu dari atasnya ini. Terus dicabut. Bukan dipenggal lah, dipoter bahasa guntir gitu. Sis. Coba. Kaget dah Musa. Apa-apaan lagi nih?
Bocah cilik-cilik bermain di lapangan, main bola ke layangan itu tiba-tiba diparahin langsung dipegang kepalanya dari atas, diambilnya. Inilah di kamar yang ngomong ya. Ini aku cuma ngerisik kamu. Pak telah raksahu biyadihi faqala Musa atau tata nafsan zakiyatan bighairi nafsin, tanpa sebab kamu bunuh ini. Nabi Musa alaihissalam lupa, dia itu diperintahkan bunuh teman-temannya itu sampai ratusan itu dia lupa. Dia lupa. Pada waktu itu dia diperintahkan karena kaumnya itu menyelisih Musa alaihissalam. Kemudian beliau diperintahkan faqtulu anfusahum dari fayulakum darubikum fatabalaikum innahu wata'ala. Bunuh gitu. Nah ini lupa juga, ternyata Nabi Musa lupa bahwa sesuatu hal itu pasti ada alasannya. Nah, begitu juga ketika Khadir alaihissalam mengambil kepala anak tersebut, Nabi Musa alaihissalam protes. Qala alam aku lakukan dalam tasati amalnya sabra. Kemudian qala Ibnu Uyainah wa hada au kadu fantola hatta ida ataya ahla qaryatin tak amana laha fa abau ayyuhuma kawajada fiha jidar. Kemudian terjadilah seperti itu. Kemudian dia jalan lagi, kemudian sampai di satu negeri yang di situ di negeri tersebut dia meminta makan kepada penduduknya. Kemudian penduduknya enggan untuk memberikan jamuan. Jadi Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa itu ketika pergi nggak berbekal apa-apa, cuma jalan aja. Kemudian sampai di satu negeri itu, sampai di satu tempat dia minta makan. Ya aku ini tamu di daerahmu, aku mau minta makan. Tapi penduduk tersebut enggan memberikan makan. Itu artinya ketika bapak-bapak jalan kemudian mendatangi satu kampung, Anda boleh meminta makan kepada mereka. Tapi kalau di perumahan ini mesti ditanya dulu bermacam-macam, ya biasa. Kemudian orangnya ini enggan ngasih makan. Nanti dulu lapor RW ke DKM aja gitu kan. Kalau DKM itu mah insya Allah gitu kan. Nanti DKM yang akan menghubungi teman-teman untuk ngasih makan. Demikian. Kemudian para cerita haji dalam yang mendapatinya Nabi Khidir alaihissalam itu sebuah bangunan yang temboknya merokok. Kemudian ayam kodoh akomah, kemudian dengan tangannya itu dia mendirikan. Kolal tidiru ya kemudian kolal tidiru ya bihi akomah. Kemudian dengan tangannya mendirikan bangunan itu. Kok mau-maunya orang di kampung itu dia nggak dikasih makanan, terus ketika ada bangunan merokok kok malah didirikan. Kalau lalu Musa, lalu syikta datafat ta'alai ajro. Ini Musa kehilangan ingatan juga pada saat itu. Tadi aja minta makan nggak dikasih, masa sekarang meminta upah. Bagaimana mungkin dikasih? Ini benar-benar Nabi Musa dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang pengetahuan tentang asbab. Padahal dia kan secara syariat itu selalu tahu sebab usaha. Tadi Nabi Khidir di kampung minta makan nggak dikasih. Ketika sekarang diberikan kampung, Nabi Musa nanya, kenapa kamu nggak minta upah? Jadi itu Musa kampung kita minta makan nanti nggak dikasih kok minta upah. Apalagi ini menunjukkan bahwa tingkat kelupaan Nabi Musa berhadapan dengan Khidir itu bertingkat-tingkat. Jadi wajar kalau kita itu geli-geli atau gemeter ketemu sama orang pintar mau ngomong nggak keluar kata-kata. Ini kewibawaan orang pintar para guru itu membuat kita belajar gitu kan. Itu Allah kasih pancaran pengetahuan dalam diri seseorang itu. Misalnya antum mau belajar ke Mesir yang muda-muda ini untuk merujuk Al-Quran itu minta syarat gitu ya. Sampai di sana itu berdek dulu, nggak keluar ya. Sebelum dipukul sama gurunya. Baik, kalau
bagian ini keluar, tapi giliran sama masternya itu seperti itu. Ya, lebih ilmu itu derajatnya memang seperti itu. Ya. Maka Allah berfirman, dinaikkan seseorang itu derajatnya kepada orang yang beriman dan berilmu, ya kan? Kemudian Nabi itu mengatakan, "Qala hadza firafu baini wa baina." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yahhamullahu Musa lalu dina lalu sobiro lalu sobaro hatta yaqasu alaina min amri iman." Musa alaihi salam yang Nabi Allah itu kalaulah dia sabar, cerita yang sampai kita itu lebih banyak. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan sangat indahnya menutup hadis ini dengan, andaikan saat itu kakakku Musa itu mau diem gitu. Sabar dikit, cerita yang kita itu lebih banyak lagi. Dan cerita yang tersembunyi kayak ini di pesantren itu digali terus-menerus. Sampai sekarang santri itu juga nggak pernah ketemu sama Nabi Khidir. Dari zaman Termas didirikan itu, sebelum Pondok Bangka hidup, itu semua udah cerita tentang Nabi Khidir, tapi nggak pernah ketemu. Demi Allah, Nabi juga nggak pernah ketemu kok sama Nabi Khidir alaihissalam. Saya tidak mengatakan apakah Nabi Khidir itu hidup atau mati, karena Nabi tidak mengatakan bahwa Nabi Khidir itu hidup atau mati. Tapi yang jelas Nabi Muhammad SAW pernah bercerita bahwa Khidir alaihissalam pernah menjadi gurunya Musa alaihissalam. Setelah itu tidak ada satu orang pun yang dikisahkan oleh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Tapi kalau klaim banyak, kalau klaim waktu semalam ketemu sama Nabi Khidir itu mau klaim banyak banget. Ini saya hidup di zaman santri Salafiyah, nanti sama syekh-syekh salaf itu. Jadi semakin bijak kita hari ini kalau menghadapi segala sesuatu, jangan kita katakan, wah enggak mungkin seseorang itu bertemu sama Nabi Khidir. Kalau pakai klausul, kalau Allah itu mungkin mempertemukan seseorang dengan siapa saja. Kalau Allah itu bisa membuat seseorang itu dikunjungi Nabi Muhammad SAW. Walaupun orang tersebut pernah melakukan kemaksiatan dan sedang bertaubat dan ingin memperbaiki kehidupannya sehingga dia rindu kepada Nabi Muhammad SAW, bisa saja Nabi Muhammad SAW mengunjunginya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, karena para nabi itu memiliki kekhususan, Tapi kalau diterusin, saking ikromnya Nabi Muhammad SAW terhadap Musa alaihissalam, waktu Isra beliau ziarah dulu pemakamnya Nabi Musa. Pak, jangan tanya gitu kan, kalau tidak dinanya karena dia nggak tanya. Ternyata waktu Mi'raj dia dihadang oleh Musa alaihissalam ketika menerima perintah sholat yang 50 dihadang. Tapi Nabi Musa itu memang berani dan hebat karena diajarkan ilmu dari Allah juga. Bakal mau Musa taklima, kemudian dari malam Mi'raj, kemudian beliau mendapatkan perintah sholat 50 sehingga dinegosiasi menjadi 5. Tapi kalau Anda telah satu persatu, plus sholat sunnah Anda itu ada 50 kali. Dia tahajudnya, witirnya, kemudian duanya Anda 50 kali juga. Aku mati juga.
santri ini senang menyusuri sungai atas hikmah dari yang diajarkan oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Jadi semalaman saya menyusuri sungai, sendal saya putus, akhirnya nggak pakai sendal. Pagi itu ketika subuh, sudah salat subuh, kalau melihat kaki saya itu penuh duri. Kemudian saya cabuti, malam itu nggak terasa. Pagi setelah dicabuti, semua duri, baru keringnya terasa. Nah ini artinya para santri itu nggak puas kalau hanya belajar sama kayaknya itu ini aja. Wah, diamalnya tadi gitu kan. Ini kan sama santri-santri goblok-goblok itu kan santri-santri itu kan bodoh-bodoh. Mereka kayak itu amalkan, jalan. Jadi dengan niat ingin memperbaiki hikmah, karena di dalam pelajaran itu ada ilmu syariat, ada ilmu hakikoh, ada ilmu marifat. Nah di antara itu ada hikmah. La hasad dan ila isnan, tidak boleh hasad kecuali dua. Satu, orang yang diberi harta kemudian dibelanjakan sampai habis. Yang kedua, dia diberikan ilmu hikmah, lantas dia mengajarkannya kepada orang lain. Kalau hikmahnya Nabi Muhammad apa? Hadis. Itu disertasinya Nabi Muhammad. Jadi kalau orang pintar itu harus ada yang ditinggalin. Buktinya Nabi Muhammad pintar apa? Hikmahnya adalah hadis. Dia meninggalkan kata-kata, meninggalkan perbuatan yang bersumber dari Al-Quran. Dan nanti Bapak kaji lagi surah Al-Kahfi tersebut yang berkaitan dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam juga mengatakan milad ini. Inilah milad ini. Ilmu yang dari sisiku yang aku ajarkan kepadamu itu kayak gitu. Sehingga kalau kamu nggak kuat terjadi ketegangan, ya sudah seperti itu. Maka kita berpisah saja. Jadi Nabi Musa alaihissalam berpisah dengan Nabi Khidir alaihissalam. Tidak dijelaskan di sini di mana tempatnya. Tapi yang jelas pertanyaan tadi sudah saya jawab bahwa itu terjadinya saat Nabi Musa istirahat 40 tahun. Ketika sudah tidak disibukkan dengan hal-hal yang dia diparati muter-muter, dan kemudian perlu diingat Nabi Yusuf itu dibawa oleh rombongan Nabi Musa, kemudian dimakamkan di daerah Kanaan. Nanti kalau kamu berziarah, misalnya diizinkan ya, silakan berziarah ke makam Nabi Yusuf. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Mohon maaf kurang lebih. Allah. Ya. Waalaikumsalam. Kesimpulannya bagaimana? Ya. Tadi kan cerita satu peristiwa. Menarik. Sebenarnya begini, Musa tidak mengetahui apa yang diketahui oleh Khidir. Hikmahnya di sini gimana ini? Ini kan Musa bertanya tapi bersabar dulu, kamu jangan tanya-tanya. Nah, tapi yang diketahui Musa ini tidak. Yang diketahui Khidir ini tidak diketahui oleh Musa. Ya. Sabar. Kesimpulannya di atas langit ada langit. Jadi artinya wa fawqa dzikri ilmin alim. Di atasnya orang yang memiliki ilmu itu ada alim lagi. Tidak ada istilah yang bisa baca. Jadi kesimpulan dari hal ini adalah di atas langit ada langit. Artinya sehebat apapun nanti akan ada yang memberikan. Belum lagi kalau aku turunkan gambarku berikutnya sepeninggal kamu. Maka sepeninggal Nabi Musa itu ada Daud, ada Sulaiman, kemudian ada Isa alaihissalam. Tiga-tiganya ini dia merasa disakiti oleh kaumnya, kemudian dia berkata kepada kaumnya, tunggulah sampai Muhammad, sampai ada saudara yang diturunkan untuk menjadi saksi atas ajaran ini. Bahwa kalian itu telah mendustakan ajaran ini. Tunggu, gitu. Sehingga Bani Israil keturunan Nabi Musa itu menyaksikan benar sampai cucunya ini diturunkan Nabi Muhammad untuk membantah kesesatan Bani Israil tentang Trinitas, tentang anak Tuhan, tentang mengharapan yang halal itu. Sama Nabi Muhammad diceritakan ulang nih, kakek yang dulu Musa ini begini, kakek yang dulu Daud begini, Sulaiman begini.
apapun kita. Kepleset juga kan dengan urusan apa itu saya. Kepleset juga akhirnya. Siapapun bisa kepleset. Mohon maaf, ini pertanyaannya ya kritis ini kan. Ini terus intinya apa ya? Intinya di atas kami saja lagi. Demikian. Ya, demikian. Barangkali tidak cukup ya.